Nurubun. Konteksnya adalah bagaimana kita mengupayakan seluruh potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang itu hidup susah. Tinggal masalahnya adalah pengetahuan dan manajerial. Gitu. Ketika kita sudah tahu seperti tadi, kita tidak bisa membangun ketika sendiri-sendiri. Ada satu berhasil tidak disampaikan ilmunya juga akan bersaing di daerah sendiri, apalagi bersaing dengan orang lain, orang luar. Nah, sehingga KP2M ini dibentuk dalam rangka itu. Kita berhimpun mengumpulkan desa per desa, kota per kota, kota kabupaten, provinsi, sehingga nanti kita bisa hidup berdiri sendiri. Seperti itu konsepnya. Yang kedua, kita juga mengerti, paham, apalagi kaum muslimin, pajak terbesar, zakat terbesar itu di pertanian. Ya enggak? Ya. Pajaknya gede, zakatnya gede. Artinya di sana ada sesuatu yang besar, yang sementara ini kita anggap paling kecil, gitu ya. Betul tadi yang sampaikan Raya bahwa bisnis terbesar itu di pertanian, peternakan, bahkan yang ada di kita lah, gitu. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mengelola itu. Yang ketiga, saya ingin mengaitkan sedikit ya yang hari ini digarap aja, bahwa hari ini kita sedang branding juga dengan desa wisata, jadi seluruh potensi kita nanti yang kita tanam, yang kita kelola di daerah masing-masing juga akan memiliki nilai tambah dan semangat ketika orang mau berdatangan belajar, melihat, mengikuti, kemudian belanja, gitu kan? Nah, sehingga nilainya akan nambah lagi, bukan hanya di antara kita, di pasarnya juga kita bentuk. Hari ini di Kabupaten Tasik dari 351 desa, targetnya untuk tahun ini 100 desa dan baru tergarap 43 desa. Jadi nanti ada kolaborasi antara pertanian, peternakan, perikanan, berikut juga dengan wisatanya, sehingga semua akan mandiri tumbuh desa per desa. Konsep yang tadi ada rumah makan, kemudian sumber-sumber supply-nya kita bangun, ya akan selesai. Teorinya mudah, pelaksanaannya lebih mudah juga. Ketika visi sumber daya kita ya lakukan gitu. Kita turun ke lapangan, saya keliling juga tiap hari ke desa-desa, bahkan ke luar kabupaten untuk sosialisasi Pak Bin. Ketika kita bersama, masing-masing potensi desa nanti dipetakan, termasuk ya mungkin nanti tambahan ketika di satu kabupaten ada atau satu desa ada, kita melakukan sesuatu sekaligus juga dengan mapping, pemetaan potensi yang lainnya. Potensi apa yang bisa disinergikan itu tadi, gitu. Tapi yang paling jelas kita bagaimana ke depan membangun sistem dari hulu ke hilir dari satu masalah. Kalau mau semuanya dari warung apa yang dibutuhkan itu dibuat sistemnya, dan itu yang harus kita lakukan edukasi satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan setahun atau 2 tahun ini bisa sukses, bisa jelas. Ini perjalanan juga cukup panjang, melelahkan, tapi hari ini kelihatannya buahnya itu sudah mulai kelihatan. Insya Allah buahnya sudah mulai kelihatan, hasilnya sudah mulai kelihatan. Jadi di Tasik ini ada sekarang 43 desa yang sudah kompak untuk mengelola hidup di desanya masing-masing, nggak memikirkan orang lain. Pokoknya orang lain datang ke desa itu untuk belajar, melihat, nanti ada sesuatu gitu. Seperti itu, ini yang sedang dikondisikan. Hari ini sudah mulai olah lahan ya, nanti dilihat. Itu saja yang disampaikan. Selamat belajar. Sebenarnya bukan belajar, selamat belajar, selamat berkolaborasi, bersinergi, semuanya satu keluarga, saling memberikan pembelajaran,
memberikan support, pengalaman dan sebagainya. Semoga Indonesia ke depan 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ini sudah mandiri menjadi soko guru dunia lah, insyaallah nomor 1, jangan tanggung-tanggung. Itu saja yang dapat disampaikan. Kapan-kapan kalau mau ikut keliling, saya juga hari Senin ke Wonosobo insyaallah. Sementara ini saya hapunten, mohon maaf tidak bisa ikut terus menerus karena jam 9 juga sudah ada agenda ya, jam 9, jam 11, jam 1 sampai jam 4 ini sudah keliling juga ketemu binaan. Itu saja, terima kasih sekali lagi, selamat datang, selamat menikmati begadangnya. Kadang ayah kalau begadang jalan-jalan, jadi nggak ada waktu yang jelas tapi materinya jelas itu insyaallah ada aja. Lokasinya juga seperti ini, jadi rencananya karena memang situasi kabupaten juga masih zona biru, zona abu-abu. Sebenarnya Kabupaten Tasik itu zona nggak jelas gitu ya. Pokoknya jalan aja asal jangan kelihatan bergelombol banyak. Kali ini agak tertutup nanti kalau di sana di Singaparna itu terbuka banget pinggir jalan, jadi kalau kelihatan banyakan pasti ada patroli. Ada patroli ya insyaallah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, bisa menyerap ilmunya, nanti jadi satu desain perencanaan. Tadi udah dibuka bikin grup bagaimana nanti akan kelihatan kota per kota atau kabupaten per kabupaten perkembangan pertumbuhan dari sistem yang integral. Jadi ke depan memang diciptakan jangan satu masalah, tapi dari satu masalah ini ada kaitan dengan yang lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jadi nggak usah diterangin siapa beliau lah ya, yang jelas dia wakil rakyat, makanya kita suruh-suruh aja gitu. Siapa suruh dia mau jadi wakil ya kan? Sebenarnya suruh-suruh ya udah terlen lu salah sendiri, ngapain dia mau dewa? Bukan mewakili kita, kayaknya jangan ya, kerjanya lah. Oh maaf ya, nah itu gaya canda ya. Gak usah dimasukin hati, talent aja kan. Oke, kita mulai aja lah ya. Hari ini kita bahas seputar dunia pertanian ya, dari apapun yang ayah bisa, insya Allah aku kemukakan hari ini ya. yang belum makan Yang belum makan silakan, seadanya aja lah ya. Ini aja kita mumet tadi, kemarin laporannya segini ya. Ini yang bagian dapur sekarang puyeng juga ya. Ya berapa aslinya sih katanya mau masaknya ya, terserah. Nah kita lanjutin ya. Jadi kita bahas dari nol. Anggap ini aku pemula aktivis juga aja ya. Cuma gini, biar jenengan nggak mumet ya, biasakan ketika kita berhadapan dengan satu keilmuan entah apapun, biasakan satu apa, tolong kosongkan semua dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau enggak, jenengan mumet terus nanti. Oke, gak usah dibuang, sayang, capek kan. Tapi simpan aja dulu. Hari ini konsepnya jelas kosong aja dengan ayah. Oke, paham ya? Oke. Bukan berarti ini otoriter, bukan. Biar jenengannya bisa masuk loh nanti. Gitu ya. Ini kan sebetulnya kan aku pengen ini aja, pengen buat sebuah revolusi. Selama ini kan kita pelihara ayam yang DOC itu kan, yang di boarding kan DOC. Malam tadi aku nge-boarding orang banyak bener. Tanpa disadari ternyata boarding itu berhasil. Masuk jebakan. Bohong lah. Oke. Kita mulai, bagi yang mau dicatat silakan. Ya.
sih. Ya izin ya. Sarana ya, jika ke depan mau bidik bentuk kepengurusan, ambil orang-orang yang punya pengaruh di daerah masing-masing. Aku nggak tanggung-tanggung ketua dewan untuk tarik, gitu. Minimal langkah kita nggak ketinggalan. Yuk, jelek-jeleknya progres pemerintah aku ngerti tiap hari. Orang dianya jadi anggota kita kok. Dan biar merasa lebih bertanggung jawab, jadi ketua kalau perlu. Oke. Terikat. Itulah strateginya ya itu. Setelah kasar aja. Ini nggak tahu. Betulnya aku ngomong pahit gitu. Tapi dengan gaya halus kita. Oke. Karena kalau kita berjalan sendiri kadang-kadang ya kita kan nggak bisa, kalau kata Bang Faisal kita nggak bisa celana dalam di luar kan ya, nggak bisa jadi Superman kan ya. Artinya apa? Kita butuh teman-teman yang bisa berpengaruh di perjalanan kita gitu. Nah, itulah hikmah dari silaturahim kan gitu. Ya. Oke lah, kita mulai dari awal. Gimana caranya biar budidaya pertanian kita bisa berhasil sesuai dengan yang kita kendaki gitu ya. Jadi istilahnya mungkin tingkat kegagalan ada aja sih pasti ya kan, karena kan musim di kita kan nggak jelas ya kan, apalagi sekarang ini prediksi kita kadang sering meleset, disangka hujan kemarau, disangka kemarau hujan ya kan? Ini kan harus kita bisa masih mengantisipasi. Makanya gini, kalau bisa, kenapa aku bilang tadi bikin grup? Kenapa? Ayah bisa mengatakan ini lulus minimal tuh 1 tahun. Jadi apa? Aku perhatiin saat musim hujan jenengan bisa nggak ngatasinya. Saat musim panas bisa nggak ngatasinya. Saat musim peralihan bisa nggak? Kenapa? Karena walaupun di tanah yang sama dengan jenis yang sama, beda karakter cuaca, itu pasti permasalahan pun nggak akan sama. Ya, insya Allah setelah 3 kali nanam baru akan tergambar sebuah standar operasional prosedur yang bisa dilakukan. Ya, saat begini, oh ternyata masalahnya di daerah jenengan itu anu. Besok saat kemarau begini masalahnya. Jadi kita punya pemahaman nanti. Oke. Tapi ini kita standar umum aja lah ya. Karena gini, adapter absennya mana? Yang kemarin kamu bisa nggak? Yang tadi bisa nggak diambil? Biar aku bisa tahu. Akan di situ kan ada yang kegiatan yang dilakukan. Tolong ambilin. Belum? Nggak, yang udah aja. Yang udah. Yang 2 lembar yang udah ada. Minta sebentar. Ada? Yang sudah. Nggak, yang artinya yang lembaran yang sudah. Lembaran yang sudah. Biar sedikit tanya aja sedikit aku ya. Dan di situ kan ada data pelaku apa yang ngapain. Mudah-mudahan kebaca tulisannya. Oh, aku lebih lagi dulu pelaku beneran itu. Yang cuma aku sama apoteker aja yang bisa baca. Sarif Hidayat ada nggak orangnya? Aku pengen nanya ya, yang random aja. Yang punya yang tulisannya paling bagus kebaca itu yang Jangan kan budidaya di cabai, bawang daun katanya. Tapi kan mungkin kayak itu juga. Saya pengen nanya aja. Sebelum kita ke materi pokok ya, aku pengen nanya. Kang Sarif Hidayat ya, di daun Cianjur. Pernah nggak ada kasus di cabai yang jenengan pelihara budidaya? Sering ya. Sering. Ya. Apa tuh seringnya? Yang paling parah kemarin itu patek. Patek. Tahu nggak patek? Bukan suaminya butek, bukan. Apa itu patek? Tusuk buah. Oke. Selain dari itu apa? Yang paling itu semua itu Pak. Ya. Selain dari itu ada lain? Keriting. Kalau yang keriting ada, cuman yang paling terparah sampai nggak bisa gagal panen itu ya. Semua itu hampir satu kecamatan. Iya. Kang Sarif,
yang lain. Tar dulu yang nggak ada yang bukan satu lagi ya. Ada nih. Berton, Bandung. Baru mau hendak memulai. Ya wes sudah dijawab. Artinya udah ngacungin menyerah ya kan. Itu pura-pura sebetulnya tuh dia. Bondowoso apa ini? Siapa? Wignyo. Makanya kata juga tulisannya bener dikit kenapa sih? Oke, jadi kan nanam cabai juga kan? Ya kita makanya aku pilih yang ini cabai dulu. Aku pengen tahu loh permasalahannya apa sih tiap daerah kan? Kalau jedang di mana? Sama. Kompokan amat. Oke, yang lain? Oke, aku pengen nanya, Kang Topik. Tapi bener kan? Sarip. Kang Sarip kamu berapa banyak? Berapa luasan? Itu berapa batang? Kemarin tuh 5.000. Oke, bentar 5.000. Biasanya kalau panen dari 5.000 pohon itu dapat duit berapa? Jangan banyak bohong. sih ya. Apa adanya? Ya. Oke, berapa? Ya sekitar 70 mah dapat lah. 70. Modalnya berapa? Sekitar 30-an. Masih untung apa enggak? Untuk Tapi masih ngeluh kan? Ajar. Untungnya 40 juta loh. Kalau kita kan Manusia ya. Tanam sekitar 7.000. Terus? Oke. Rata-rata gimana penghasilannya? kemarin itu karena layu, yaitu Rugi. pernah itu Ya. 30. Ini untung, ini rugi. Yang dibudidayakan ya sama permasalahannya hampir sama. Sarip, Kang Sarip, antum dapat 70 itu sisa dari patek. Enggak, yang patek yang kemarin tuh gagal semua ya. Gagal Jadi semua. sebelumnya pernah. Jadi udahlah, tenang aja lah. Ada teman, nggak usah khawatir, ada teman. Oke, dari sini udah kegambar nggak? Ternyata permasalahannya itu berkutat di situ aja, ya kan? Sekarang aku pengen nanya, Kang Topik sama Kang Wignyo nih. Wignyo, makanya aku susah tadi bacanya Wignyo gitu ya. Oke, sekarang gini. Udah berapa lama nanam cabainya? Udah lama sih ya. Udah lama. Walaupun rugi nanam lagi. Ya. Walaupun kemarin rugi nanam lagi tuh. Iya, tanam lagi. Inilah hebatnya Indonesia. Tanam lagi. Bukan, masih beruntung kayak begini. Coba kalau kapokan. Saya bawa Indonesia dari dulu. Ya kan? Wah, ini lagi diangkat ini lagi. Tenang aja. Segera jadi babet. Jadi kan sama kan? Gak kapok loh. Masa, tapi kan pada banyak orang gini. Masa sih kita, mohon maaf ya, kata peribahasa yang paling bijak dan yang paling tidak bijak itu cuma satu hal. Orang dibilang kurang bijaksana ketika jatuh masih ke lubang yang sama. Nah, ini di babet. Itu kurang bijak katanya, bukan kata saya loh, ini kata peribahasa. Kurang bijak ketika masih kecemplung ke lubang yang sama. Mending kalau sekali, kalau berkali-kali, kalinya bukan kurang bijak lagi loh itu. Bukan aku yang ngomong loh. Paham? Artinya Pak, satu permasalahan, kita selalu mempermasalahkan masalah cangkang tanpa mengambil intisarinya apa. Itu masalah sebenarnya. Oke? Ketika kita hanya berpikir gimana cara ngatasin seumur hidup begini terus, perputarnya rodanya kayak gitu aja. Datang kena ambruk, ya. Jadi gambling. Kita emang hidup gambling, kalau nggak untung rugi. Tapi kita jangan jadi gambler lah, jadi penjudi lah. Oke? Itu kan dalam agama apapun, apalagi Islam, udah jelas nggak boleh kan mengundi hidup. Yang dimaksud mengundi hidup kan bukan berarti kita main panah begitu, tak bukan lah.
Tapi apa yang akan kita lakukan harus dimatangkan dulu. Udah tahu kayak begitu ya wis, jangan terulang tuh. Artinya apa? Cari solusi inti masalahnya apa, itu baru selesai. Bukan nanyain apa obatnya. Nggak akan selesai karena berulang terus. Seperti itu lagi nanti. Ujung-ujungnya ya ngadu nasib ya, mudah-mudahan aja lah panen kan gitu ujung-ujungnya. Itulah yang disebut judi kan di situ. Itu makna ayat itu kan sebetulnya ke sana. Aku nggak ngaji sekarang ya. Di sini posisi gue buat kiai ya. Bisa dipahami ya? Ini satu sampel aja kan bisa mewakili semua. Hampir mirip-mirip kayak begini tuh kasusnya. Ya. Karena kalau kita ngerti inti masalahnya, insya Allah masalah itu akan walaupun ada mungkin kan kecil nilainya. Gitu. Nah sekarang hari ini kita belajar gimana cara atasi inti masalah tersebut. Paham? Paham. Lama-lama pegel juga ya. Ini nggak enaknya orang kurus begini. Ini kalau bokongnya tipis ya begini. Untung udah laku ya. Aduh, kalau belum laku repot gitu. Apa yang mau dijual? Ini pemahaman ayat. Ini pemahaman ayat. Setelah tak perhatiin, gini nih. Balik ke yang tadi, ke Kang Sarip sama Kang Winyong, ya. Kang Sarip jadi, Kang Winyong masih di sana. Aku pengen nanya, pernah ada kutu daun? Pernah ada trik? Ada. Aku pengen nanya, itu datangnya dari mana? Apa pakai Gojek? Dari yang pakai Gokar? Sama Itu datangnya dari mana? Ujung-ujung ada? Oh, nggak mungkin juga. Nah, ujung-ujung mereka tuh celing begitu aja ada kan? Ya kan? Contoh, kayak orang nanam padi, ujung-ujung ada warung. Banyak lagi. Datangnya dari mana? Terus kapan? Terbang? Kutu daun nggak punya sayap coy. Artinya apa? Sebetulnya kan masalahnya kan dari dulu kan itu juga tuh, ya kan? Nah permasalahannya mereka itu dari mana asalnya itu harus dipahami. Mereka kan nggak punya bisnya loh, nggak punya mobil mereka tuh. Gak rombongan, yuk kita nyerang sana yuk, gitu. Yuk nyerang Gunung Kidul, kan enggak. Ya kan? Ini jadi setelah tak pelajari ternyata apa? Calon hama, calon penyakit sebetulnya ada di lingkungan kita sendiri. Saat kita nggak bisa ngatasin pasti berulang lagi. Oke. Makanya konsep awal ayah apa? Aku habisin calon hamanya sebelum berbudidaya. Sebelum tak habisin, aku nggak berani nanya. Kenapa? Resikonya sudah jelas. Oke, paham ya? Itu konsep sederhananya begitu. Karena kalau nggak kayak gitu, ya berulang lagi, patek keluar lagi, fotonya keluar lagi. Oke, apapun, awas, bukan cuma cabai, semua jenis budidaya produk sama. Ya, nah, sekarang permasalahannya gini. Setelah kita pelajari ternyata hampir 90% sumber hama penyakit itu ada di lahan kita, terutama di mana? Di lahan, di tanah, plus di inang. Inangnya di mana? Biasanya di rumput-rumputan. Banyak yang di situ. Biasanya kalau penyakit adanya di situ. Kesimpulannya apa? Sterilkan dong calon hama penyakit tersebut. Ya. Nah, cuma di sini pun kalau kita nggak ngerti keilmuannya, sering mubazir juga ujung-ujungnya. Contoh, karena ayah pengen nanya nih ke Kang Sarip ya, jangan pernah nggak melelehkan lahannya sendiri, melelehkan, memeriksa? enggak. Ya. Enggak pernah. Kang Winyo pernah nggak? Ya kan? Terus gimana tahu itu bener apa enggak kalau kayak gitu? Nah ini kan klasikal di Indonesia. Oke, kalau jenengan jalan-jalan keluar yang profesional itu setiap
kurun waktu tertentu itu pasti diperiksa Mas. Ya. Kadar kandungan makro mikronya ya kan, kandungan mikroba aja mereka periksa. Di Indonesia alhamdulillah kayaknya nggak ada deh. Ya kan, artinya ketika gitu itu kan gamblingnya luar biasa. Tapi akhirnya ketika ayah harus berhadapan di lapangan, aku berhadapan dengan kasus kayak gini, kan nggak mungkin kita harus maksa. Akhirnya adalah sebuah konsep apa? Nah ini yang aku bilang, jangan sampai salah. Jadi gini, anggap aja seandainya calon hamanya misalkan atau calon penyakitnya berasal misalkan dari makhluk mikrobiologis, entah bakteri, entah jamur, entah apapun, bodo amat lah. Ya. Pertanyaannya satu, berhubung kita nggak lab kan, kita kan nggak tahu kekuatan mereka itu seperti gimana. Ya. Kekuatan toksiknya kita nggak ngerti, orang nggak pernah nge-lab kan tuh, ya kan? Anggap ini logikanya. Seandainya misalkan di lahannya nih Bang Eka lah misalkan ya, di lahan Mbak Eka ternyata misalkan ini bermisal-misal aja, berandai-andai aja. Misalkan itu pangkatnya mayor, penyakitnya. Di sini kan ada dua hal. Ketika jenengan masukin untuk antisipasinya pangkatnya kopral, nyentret, gak ngepek sama sekali. Oke, ngerti nggak maksudnya? Artinya ya harus dipangkatnya harus di atas itu tuh. Minimalnya level lah. Kalau pengen keren-kerennya ya bintang 1 lah minimal, jelek-jeleknya. Bisa dipahami nggak nih maksudnya? Ya, makanya awas, jangan kejedot dengan apa? Dengan iklan. Karena semua orang dagang itu nggak akan yang bilang nomor 2. Pasti nomor 1 dan paling bagus itu kan. Oke. Ya. Bukan cuma kecap aja sekarang yang nomor 1, semuanya nomor 1 ya kan. Dulu kan cuma kecap yang nomor 1 kan. Bisa dipahami nggak konsepnya? Artinya kalau pingin berhasil kita kan harus ngerti standarnya ya. Minimal apa? Teorinya gampang, sterilisasikan, tapi besok-besok nanam gitu lagi. Berarti apa? Yang antum masukin tidak nunut dengan yang ada di lahan itu sendiri. Makanya nggak usah gambling, masukin aja bintang 4 sekalian. Itu maksudnya. Ya, nggak usah kita coba inilah, kita coba. Nggak usah mikir gitu. Masalahnya apa? Budidaya apapun kan kita mengandung risk apa? Modal. Ya kan? Mending modal dingin, modalnya dari bank. Hebat loh itu, ya kan? Makanya petani sekarang banyak cepet tuanya kan. Yang bikin tua bukan tanamannya, tagihannya. Paham ya? Jadi kesimpulannya apa? Hal yang pertama apa? Masukinlah pangkatnya jenderal KPLW apapun, mau yang dari jenis biohayati, mau yang jenis kontak sekalipun, tidak. Saat pertama kita budidaya olahan, masukin yang plat jenderal dan jor-joran aja, nggak usah pelit. Kenapa? Ada 3 karakter ketiga yang unik di Indonesia. Belum nanam, belum apa-apa udah bilang rugi. Gua bingung ini. Serius loh, ayah sering berantem loh itu. Ah ya, kalau ngocornya segini-segini kan rugi. Kataku lu nanam aja belum ini rugi. Ini karakter ketiga loh ini. Di lapangan kayak begitu loh. Ujung-ujungnya jadi debat kusir kan. Kataku rugi itu kalau jenengan memang benar-benar nggak panen loh kan. Semua kan ada hitungannya. Bisa dipahami? Ya kan? Dan ini kan mohon maaf ya, di medsos saja kan banyak banget gitu kan. Ya kalau dosisnya segini boleh nggak? Kataku pelit amat tuh berhasil katanya gitu. Paham ya? Ngerti ya? Karena apa? Gini, ini satu contoh kecil. Aku ngebina di Trenggalek, salah satunya di lahannya si Kang Toto kan. 2 tahun yang lalu aku ke situ. Toh, antum mau nanam apa? Melon ya? Oke, lo tak ajarin. Nanam. Satu kataku. Toh, antum wajib bikin sumur bor di lahan. Mau ya?
karena kedalamannya itu di atas 110 meter. Hitung-hitung habisnya kemarin 37 jutaan per titik, sama sibolnya segala macam-macam lah ya gitu kan. Kata aku, kalau antum nggak panen rugi nggak? Hanya dia manut. Alhamdulillah bikin 1 titik dulu, kemudian 1 musim kemudian jadi 2 titik, jadi setiap hektar 1 sumur bor. Ternyata nilainya nggak seujung kuku, habis 74 juta kalau nggak salah 2 titik gitu ya. Tapi saat yang lain, tahun kemarin kan sempat 7-8 bulan nggak ada hujan kan, yang lain nggak bisa nanam, dia masih bertahan. Harga biasanya melon 4-6 ribu, kemarin dia tembus sampai di 12 ribu. Nggak seujung kuku itu modal support bolanya. Jadi jangan bilang rugi ketika kita tumbang. Oke. Sekarang saya paham sekarang itu maksud saya ya. Jadi di awal ketika kita kan udah punya sejarah toh ke belakang. Oh, tanaman kita selama ini begini, kemarin itu begini. Ya wis, selesaikan sekali. Ya. Waktu itu aku ajarin ngolah lahan setahun cuma sekali. Gak usah dibully, pokoknya wis manut kalau mau gitu kan. Alhamdulillah 6 kali tanam dia nggak olah lahan lagi. Berapa kosnya dia? Bahkan sampai 9 kali ya, jaga 9 ya tidak. Nggak ada yang mustahil ketika kita paham keilmuan. Oke. Kuncinya berarti apa? Dengan cobain balik dari sini punya lahan 1000 meter, 10 meter aja habis. Kalau nggak yakin, dan memang nggak boleh percaya Maya ya, musrik. Ya nggak sama aku, boleh percaya sama Tuhan. Ya, bisa dibagi nggak ngerti maksudnya? Jadi biar apa? Biar jenengan ada pembeda. Kalau begitu belum pede maksudnya ya, ya wis 1/10 aja lah. Coba nanti bandingkan. Ya. Oh ternyata lebih bagus ya wis. Monggo lanjut. Tapi kalau yakin ya udah ya semuanya aja KBW titik. Monggo terserah. Cuma kan jangan sampai kena peribahasa tadi gitu loh ya. Gak enak banget gitu loh. Termasuk golongan tersebut. Paham ya? Oke, gimana caranya? Inilah yang biasa saya lakukan. Yang pertama, silakan tulis. Jadi yang harus dilakukan pertama apa? Kita antisipasi calon hama. Awas hama penyakit kan kasusnya kan nggak sama. Ada yang tahu nggak bedanya hama penyakit apa?